Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak yang Bunda sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya kesehatan, kekuatan, ketetapan hati dan keimanan, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan serta keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bunda sayangi dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu tentang adab dalam menuntut ilmu dan adab kepada guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa orang-orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat di sisi Allah. Sesuatu yang menarik bukan? Bahkan sangat istimewa. Lantas, tidakkah kita ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah? Sudah barang tentu, sebagai seorang yang beriman, kita pasti mengharapkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di sisi Allah saja kita mendapatkan kedudukan yang istimewa jika kita memiliki ilmu. Akan banyak orang yang belajar pada kita, akan banyak orang yang mencintai dan menyayangi kita ketika kita memiliki ilmu. Namun, cukupkah dengan berilmu saja kita akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah? Tentu tidak. Ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan dalam berilmu, yaitu adab. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Bukan hal yang aneh bagi para ulama yang selalu memesankan hal tersebut kepada kita, di mana kita harus beradab dahulu sebelum berilmu. Nah, anak-anak, agar kita dapat memperoleh keberkahan ilmu, maka kita harus memperhatikan dua hal, yaitu adab dalam berilmu dan adab terhadap guru. Adab dalam menuntut ilmu sangat mutlak diperlukan, ya, karena dengan memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dari yang kita pelajari. Bahkan Imam Malik rahimahumullah pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Maka dari itu, sangatlah penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Nah, anak-anak, bagaimana adab dalam mencari ilmu? Kali ini Bunda akan menguraikan satu persatu secara singkat. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengamalkannya dalam menuntut ilmu.
baik di bangku sekolah, di rumah, di majelis taklim, dan dimanapun anak-anak menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan karena Allah. Hal yang pertama harus kita lakukan sebelum menuntut ilmu adalah meluruskan atau membenarkan niat kita. Niatkan kita mencari ilmu hanya karena Allah. Niatkan kita mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah. Niatkan semua ilmu yang kita pelajari hanya karena Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harum aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 114, dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana anak-anak baca dalam setiap mengawali pembelajaran. Ya. Berikutnya yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh dan selalu senantiasa antusias, semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang kita dapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Ya. Sering kita mendapatkan atau sering kita mengucapkan slogan manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan bisa. Ini menunjukkan bahwa dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh. Karena keberhasilan itu akan diperoleh dengan kesungguhan. Yang keempat, menjauhi maksiat. Ya, anak-anak, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri kita dari berbagai macam maksiat. Karena maksiat akan membuat otak kita sulit berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Yang kelima, selalu rendah hati. Dalam menuntut ilmu, kita harus selalu rendah hati, tidak boleh sombong, ya, supaya kita mudah dalam menyerap dan mengamalkan ilmu kita, karena kesombongan itu akan menutupi masuknya ilmu pengetahuan ke dalam dada kita. Yang keenam adalah memperhatikan penjelasan guru. Ya, ketika Yanda, Bunda, Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustazah memberikan penjelasan, maka hendaknya kita memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Apabila beliau berbicara di depan, menyampaikan ilmu kepada kita, hendaknya kita diam, berkonsentrasi dan memperhatikan. Ya, fokuslah pada ilmu yang disampaikan oleh Yanda, Bunda, Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustazah, agar kita dapat memperoleh keberkahan ilmunya. Yang berikutnya, dia menyimak, atau bahasa kita memperhatikan dengan baik. Ya, salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Ini terkesan sederhana, tetapi memang sangat sulit dilaksanakan. Diam, menahan untuk tidak berbicara ketika ustadz atau guru sedang menjelaskan. Ya, jangan sampai ketika ustadz atau Yanda, Bunda atau Pak Guru, Bu Guru menjelaskan,
kita berbicara sendiri dengan teman atau asik bermain sendiri. Ya. Yang kedelapan adalah menghafal dan mengulang-ulang. Setelah kita berhasil memahami suatu ilmu yang disampaikan oleh guru ataupun ustadz, maka hendaklah kita menghafal dan mengulang-ulang ilmu tersebut agar supaya dapat melekat pada ingatan kita dan semakin dalam pemahaman kita. Yang 9 adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Akan percuma apabila suatu ilmu sudah kita pahami tetapi tidak kita amalkan. Ya, sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari guru agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu mendakwahkannya atau mengajarkan kepada orang lain. Ya. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Ya, kalau anak-anak sudah menguasai suatu materi pelajaran, kemudian temannya belum menguasai, nah disinilah anak-anak bisa mengamalkan ilmu yang sudah dikuasai dengan cara mengajarkan kepada teman, membimbing temannya supaya temannya juga menguasai ilmu yang disampaikan guru. Nah, itu anak-anak adab dalam mencari ilmu. Nah, tadi Bunda sampaikan ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu. Yang kedua, adab terhadap guru. Nah, apa saja adab terhadap guru supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah? Nah, yang pertama adalah menghormati guru. Bagaimana cara menghormati guru? Bukan dengan sikap hormat ya, seperti pada saat upacara, bukan ya. Tetapi kita dapat menghormati guru dengan bersikap-sikap seperti berikut ini. Ketika guru berada di dalam kelas, di depan kelas, sedang menjelaskan materi pembelajaran, hendaknya kita mendengarkannya dengan baik. Kemudian, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, hendaknya kita minta izin terlebih dahulu. Ya, ini salah satu cara menghormati guru. Berikutnya, yang kedua adalah memperhatikan adab ketika duduk, berbicara, dan bertanya kepada guru. Ya, bagaimana kita duduk saat belajar, bagaimana cara bertanya, bagaimana cara berbicara di depan guru, ini harus diperhatikan ya. Bagaimana duduk yang baik di depan guru? Yang pertama, tidak membentangkan kaki. Ya, kalau duduknya di kursi, ya kakinya di bawah, rapi, tidak dinaikkan ke atas kursi. Kalau duduknya di bawah, ya duduk bersila. Tidak bersandar atau bahasa kita leyeh-leyeh. Ya. Kemudian duduk tenang, tidak banyak goyang-goyang. Mata dan pendengaran tertuju pada guru. Tidak pula bersandar dengan tangan atau bertopang dagu seperti ini. Ya. Tidak tertawa dengan keras. Tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari guru. Ya. Maka sering ditegur sama Yanda Bunda, tidak boleh duduk di meja. Selain tidak sopan, itu juga tidak baik karena duduknya melebihi tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk guru. Yang ketiga, berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, hendaknya berbicara dengan santun, ya, dengan lemah lembut, ya. Sebagaimana dicontohkan Imam Abu Hanifah, jika berada di depan Imam Malik, ia layaknya seorang anak di depan ayahnya. Ya.
Begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murid Rasulullah, selalu memiliki adab yang bagus terhadap gurunya. Tidak pernah memotong pembicaraannya, tidak pernah mengeraskan suaranya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya tidak pernah meninggikan suaranya di depan Rasulullah. Ketika kita mau bertanya kepada guru, sampaikan pertanyaan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan tidak menanyakan pertanyaan yang sudah kita ketahui jawabannya. Ya. Jadi ketika bertanya betul-betul karena ingin mendapatkan penjelasan dari guru. Yang ketiga, adab ketika mendengarkan penjelasan guru. Nah, anak-anak, bagaimana jika kita berbicara di depan teman-teman kita, kemudian teman-teman kita tidak mendengarkannya? Asik ngobrol sendiri, ya. Asik bermain sendiri. Tentu sangat sedih, bukan? Ya, bahkan mungkin itu akan membuat kita kecewa atau marah. Begitu juga bagaimana perasaan seorang guru jika melihat muridnya, ya, sekaligus lawan bicaranya itu tidak memperhatikan. Tentu ini akan sangat rugi bagi seorang murid, ya, yang membuat hati gurunya tidak nyaman atau kecewa atau sedih, ya. Agama kita yang mulia ini selalu mengajarkan adab yang baik terhadap guru. Nabi Musa yang berjanji tidak mengatakan apa-apa sebelum diizinkan. Juga para sahabat Rasulullah yang diam pada saat Rasulullah berada di tengah mereka. Yang keempat, adab terhadap guru adalah mendoakan guru. Ya, anak-anak, sebagaimana mama, papa, ayah, ibu di rumah adalah orang tua kita, yanda, bunda, pak guru, bu guru, ustadz, ustazah juga orang tua kita di sekolah atau di dalam majelis ilmu. Maka hendaknya kita mendoakan guru kita sebagai orang tua kita di sekolah supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu yang beliau berikan. Yang kelima, ya, adalah memaafkan kesalahan guru. Ya, apabila yanda bunda atau ustaz, ustazah, pak guru, bu guru ada kesalahan terhadap kalian, ya, tolong dimaafkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah yang suka bertaubat. Ya. Yang terakhir, adab terhadap guru adalah tidak mencari-cari kesalahan guru. Ya. Yanda bunda, pak guru, bu guru, ustadz, ustazah itu juga manusia. Beliau pasti pernah berbuat kesalahan. Hal yang paling baik adalah saling memaafkan dan tidak mencari-cari kesalahan, ya. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kita mencari-cari keburukan orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa guru kita, bisa teman kita, bisa murid kita, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya. Nah, anak-anakku, demikianlah adab dalam mencari ilmu dan adab terhadap guru yang dapat Bunda sampaikan. Semoga kita semuanya dapat mengamalkannya dalam kegiatan belajar, baik di sekolah, di rumah, di majelis taklim, sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Cukup sekian dari Bunda. Tentu banyak tutur kata, ya, yang
salah dan mungkin kurang berkenan di hati anak-anak dan pemirsa. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan itu semata-mata karena masih dangkalnya ilmu yang kami miliki. Atas segala kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.